Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus senantiasa beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Saudara dan saudari, para sahabat Silimo Katolik yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita bersama-sama mengawali renungan kita pada hari ini, Sabtu 3 Agustus tahun 2024. Marilah kita menyatukan hati kita mengawali renungan kita dengan doa. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, Engkau mengutus putra-Mu untuk mengorbankan jiwa dan raganya demi keselamatan kami. Semoga kami pun belajar dari putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, untuk mengorbankan jiwa dan raga kami demi kemuliaan nama-Mu dan kesejahteraan sesama kami. Demi Yesus Kristus putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang saya kasihi, kita siapkan hati kita mendengarkan Injil suci. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada masa itu, Herodes, raja wilayah, mendengar berita tentang Yesus. Ia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah dibangkitkan dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya." Sebelumnya, Herodes menangkap Yohanes, membelenggu dan memenjarakannya demi Herodias, istri Filipus, saudaranya. Sebab Yohanes berkali-kali menegurnya, katanya, "Tidak diperbolehkan bagimu memperistri Herodias." Walaupun Herodes ingin membunuhnya, ia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyenangkan hati Herodes. Sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Atas desakan ibunya, anak perempuan itu berkata, "Berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di atas sebuah pinggan." Sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara. Kepala itu pun dibawa orang di sebuah pinggan dan diberikan kepada gadis itu, lalu ia membawanya kepada ibunya. Murid-murid Yohanes Pembaptis datang mengambil mayatnya dan menguburkannya. Kemudian pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari, sahabat Silimo Katolik yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tema kita hari ini, mencintai kebenaran. Bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini mengisahkan bagaimana kematian dari Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis adalah tokoh yang mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam tugasnya untuk mempersiapkan datangnya Kristus ke tengah-tengah dunia, Yohanes tidak sungkang-sungkang, tidak ragu-ragu ataupun takut untuk mengungkapkan kebenaran. Walaupun kebenaran itu menyakitkan
namun Yohanes tetap menyampaikan apa yang benar di hadapan dunia ini. Saudari dan saudara yang saya kasihi, Herodes merasa sakit mendengar kebenaran yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Meskipun sesungguhnya dia menyukai perkataan-perkataan dari Yohanes Pembaptis, tetapi oleh karena gelap mata, gengsinya, akhirnya ia menutup diri terhadap kebenaran, dan oleh karena itu Yohanes Pembaptis akhirnya dibunuh oleh Herodes. Saudari dan saudara yang saya kasihi, tema kita mencintai kebenaran. Dalam semangat kemuridan kita semua dipanggil untuk menyampaikan apa yang benar kepada sesama kita. Meskipun kebenaran-kebenaran yang kita sampaikan itu akan menyakiti, akan membuat orang tersinggung, namun panggilan untuk menyampaikan apa yang benar mendesak di masa-masa ini. Saudari dan saudara yang saya kasihi, bersama-sama kita memohon kekuatan dari Roh Kudus agar kita sungguh-sungguh mencintai apa yang benar, agar kita sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran, sehingga apapun yang kita sampaikan, kebenaran yang kita ungkapkan, sungguh-sungguh mampu membantu, menolong sesama kita untuk keluar dari pergumulan-pergumulan hidup mereka, maupun kesesakan-kesesakan, ataupun mereka mampu untuk keluar dari jalan buntu yang mereka hadapi selama ini. Semoga dengan demikian, kita menjadi murid-murid yang sungguh-sungguh berkenan di hadirat Allah. Semoga Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Saudari dan saudara yang saya kasihi, para sahabat Silimo Katolik yang terkasih, mari kita bersama-sama mengakhiri renungan singkat ini dengan memohon berkat Tuhan. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, sumber segala kebenaran, kami mengucap syukur kepadamu bahwa Engkau mengutus Yesus Putramu untuk menyatakan kebenaran-Mu. Engkau mengajarkan kami untuk berani mengorbankan jiwa raga kami demi kebenaran-Mu. Bantulah kami untuk senantiasa tinggal dalam kebenaran-Mu, yakni firman-Mu yang telah menjadi manusia. Semoga Engkau menguatkan kami pula dalam mencintai kebenaran, sehingga dimanapun kami berada, kebenaran-Mu senantiasa dinyatakan melalui hidup kami, melalui perilaku tutur kata kami. Engkaulah Allah kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian senantiasa dibimbing, dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara, dengan ini renungan singkat Silimo Katolik telah selesai. Syukur kepada Allah.